Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition always. Welcome back to our English class today. Dan sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Okay, in our third meeting, we are going to learn about 3 points. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan ketiga ya, kita akan pelajari bersama 3 points. First is showing obligation, prohibition, and recommendation. Jadi kita akan pelajari showing obligation atau sebuah kata yang menyatakan keharusan. Yang kedua prohibition, sebuah kata yang menyatakan larangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, recommendation atau sebuah kata yang menyatakan saran. Ya, recommendation bisa diartikan sebagai advice, bisa juga diartikan sebagai suggestion. Oke, kita mulai dari yang pertama, obligation. Obligation sendiri artinya tadi adalah keharusan. Jadi, ketika kita ingin menyatakan suatu keharusan, ada satu kata yang harus kita ketahui untuk menyatakan keharusan ini. Kata itu adalah must atau must ya. Must artinya harus. Oke, ketika kita ingin merumuskan sebuah kalimat obligation, nah, yang pertama yang harus kita ketahui dia punya pattern atau rumusnya. Jadi, rumusnya adalah subject plus must plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, dari rumus yang ada, saya akan berikan sebuah contoh. Oke, perhatikan contohnya ini. I must study hard. Nah, dari contoh ini, kita periksa apakah ini sesuai dengan rumus yang ada atau tidak. Oke, rumusnya tadi, coba kita lihat di situ. Subject plus must plus verb one. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kita lihat yang pertama, I. Nah, berarti ini kan sesuai dengan rumus yang ada. I, setelah I, must. Ini sesuai dengan rumus. Setelah must, ditambahkan verb one. Ya, di situ jelas study ya. Study, I must study. Jadi, ini adalah contoh dari obligation atau dengan rumus yang ada ini. Terus yang kedua, kita bahas tentang prohibition. Prohibition in Indonesia atau dalam bahasa Indonesianya artinya itu adalah larangan. Nah, ketika kita ingin menyatakan sebuah larangan, maka ada satu kata atau modal ya, modal verb, kata kerja modal yang kita pakai adalah must not. Nah, coba kita bandingkan yang pertama tadi obligation. Nah, kata kerja modal yang kita pakai adalah must. Nah, yang kedua prohibition yang artinya larangan. Kata kerja modal yang kita pakai adalah must not atau tidak harus atau tidak boleh. Nah, rumusnya adalah subject plus must not plus verb one. Nah, dari contoh yang ada ini, saya sudah sediakan contohnya. Coba kita perhatikan secara bersama. Ya, coba perhatikan di situ. You must not drink in the library. Ya, dari contoh yang ada ini coba kita perhatikan berdasarkan rumus apakah ini sesuai atau tidak. Ya, rumusnya tadi subject plus must not plus verb one. Ya, kita perhatikan contohnya. Subjeknya you, oke, pas. Must not, oke, you must not. Setelah itu kata kerja bentuk pertamanya adalah drink. Berarti you must not drink. Tambahkan keterangan di belakangnya, in the library. Jadi kamu tidak boleh atau tidak harus minum di perpustakaan. Itu mengenai prohibition atau larangan. Intinya, siswa-siswi semua, kalau yang di obligation tadi, itu kata kerjanya adalah must. Sedangkan di prohibition, kata kerja modal yang kita pakai adalah must not. Oke, selanjutnya kita ke poin yang terakhir, recommendation.
or suggestion or advice. Nah, recommendation atau advice itu artinya adalah saran. Ya, recommendation artinya saran. Nah, kata kerja modal yang kita pakai adalah should. Ya, should. Maka rumusnya adalah subject plus should plus verb 1. Nah, dari rumus ini kita akan membahas sebuah contoh berdasarkan rumus ini ya. Baik, perhatikan contohnya. You should go to the dentist. Ya, you should go to the dentist. Ya, dari contoh yang ada ini kita cocokkan dengan rumusnya. Oke. Subjeknya you, setelah itu plus should, setelah itu kata kerja bentuk pertamanya go, you should go. Tambahkan keterangannya di belakang, to the dentist, you should go to the dentist. Jadi ini contoh dari recommendation ya, yaitu sebuah saran. Kamu harus pergi ke dokter gigi. Jadi itu adalah pembahasan kita mengenai obligation, prohibition, and recommendation. Jadi jelas sekali bahwa yang pertama di obligation, kata kerja modal yang kita pakai adalah must. Kalau di prohibition, kata kerja yang kita pakai adalah must not. Sedangkan yang di recommendation atau advice, itu kata kerja modal yang kita pakai adalah should. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan soal berikut ini. Suruhannya adalah complete the following sentences with must or must not. Jadi suruhannya lengkapilah kalimat-kalimat yang ada di bawah ini dengan must atau must not. Jadi ini erat kaitannya dengan obligation dan prohibition ya, keharusan dan larangan. Baik, langsung saja. Nomor 1, he bla 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 study harder if he wants to pass the examination. Ya, maka nomor 1 ini apakah dia must atau must not? Baik, kita lihat. Dia bla 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 study harder, belajar lebih giat, lebih keras. If he wants, jika dia ingin pass the examination, jika dia ingin melewati ujian. Maka jawaban yang tepat di situ adalah must. He must study harder if he wants to pass the examination. Dia harus belajar keras jika dia ingin melewati ujian. Sekarang nomor 2. Most children in Indonesia bla 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 wear uniform when they go to school. Kebanyakan anak di Indonesia titik-titik menggunakan seragam ketika mereka pergi ke sekolah. Maka di situ adalah must ya. Oke, selanjutnya nomor 3. I'm afraid I can come tomorrow. I bla 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 work late. Terjemahannya, saya takut saya tidak bisa datang besok. Saya titik-titik work late. Saya titik-titik bekerja terlambat. Maka di situ must atau must not? Ya. Maka jawabannya adalah must not ya. Saya tidak boleh terlambat bekerja. Selanjutnya nomor 4. Ananda is waiting for this file. I bla 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 forget to email it. Ananda sedang menunggu file ini. Saya titik-titik lupa untuk mengemailnya. Untuk mengemail itu ya. Maka jawabannya adalah must not ya. Nomor 5. Ananda is waiting for this file. Ananda sedang menunggu file ini. Saya tidak harus lupa untuk
mengemailnya. Selanjutnya nomor 6, we can repair the motorcycle ourselves. We bla 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 take it to the garage. Kami tidak bisa atau kita tidak bisa memperbaiki motor ini sendirian. Jadi kita harus bawa ini ke bengkel. Maka di situ jawabannya adalah must. We must take it to the garage. Number 6, nomor 6, I don't want anyone to know. You bla 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 tell anyone. Saya tidak ingin semua orang tahu. You titik-titik tell anyone. Maka di situ jawabannya adalah must not. You must not tell anyone. Karena di depannya tadi saya tidak ingin semua orang tahu. Maka kamu tidak harus atau tidak boleh menceritakan itu kepada setiap orang. Lanjut nomor terakhir, whatever you do, you bla 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 touch the switch. It's very dangerous. Apapun yang kamu lakukan, kamu titik-titik menyentuh tombolnya. It's very dangerous. Itu sangat berbahaya. Maka di situ jawabannya must not, karena itu larangan ya. Apapun yang kamu lakukan, whatever you do, you mustn't atau you must not touch the switch. It's very dangerous. Itu sangat berbahaya. Jadi itu mengenai prohibition dengan obligation. Oke, kita sudah pelajari bersama mengenai latihan dari obligation dengan prohibition. Sekarang kita akan pelajari bersama latihan dari recommendation atau advice atau suggestion, yang artinya tadi adalah saran. Dan kata kerja modal yang kita pakai adalah should. Baik, kita langsung ke latihan soalnya. Baik, suruhannya di situ, you are going to give your friend some advice. You should or shouldn't atau should not ya. You are going to give your friend some advice. Kamu akan memberikan teman kamu beberapa saran. You should or should not atau shouldn't. Gunakanlah should atau shouldn't atau should not. Baik, langsung ke latihan nomor 1. Kita lihat situasinya di situ. Your friend always gets a bad score in biology test because he doesn't like to read. Advise him or her to read a lot. Kita terjemahkan ya. Your friend always gets a bad score in biology test because he doesn't like to read. Temanmu selalu mendapatkan skor yang jelek atau skor buruk kalau ujian biologi karena because he doesn't like to read. Dia tidak suka membaca. Nah, suruhannya di situ, advise him or her to read a lot. Saranlah dia untuk membaca banyak. Advise him or her. Him kalau laki-laki, her kalau perempuan. Nah, bagaimana saran kita ketika teman kita begitu? Maka yang pertama kita ikuti rumus tadi ya, subject plus should plus verb 1. Maka jawabannya adalah you should read a lot. Ya, you sebagai subjek, should, lalu kata kerja bentuk pertama read, tambahkan keterangan a lot ya. You should read a lot. Oke, lanjut nomor 2. Your friend plays online games too much. Teman kamu terlalu banyak bermain game online. You are worried about his or her eyes. Kamu sangat cemas dengan matanya. Advise him or her not to do it. Saranlah dia untuk tidak melakukan itu lagi. Melakukan online game itu tadi, permainan secara online. Maka saran kita adalah you should not. Ya, you should not. Kamu tidak harus play games online too much. Kamu tidak harus atau tidak boleh bermain game online terlalu banyak gitu. Terus nomor 3. Your friend is going to France. Teman kamu akan pergi ke Prancis. Ya, advise him or her. Saranlah dia to learn a few French, untuk belajar beberapa kata bahasa Prancis before he or she goes, sebelum dia berangkat, sebelum dia pergi ke Prancis. Maka saran kita adalah you should learn a few French words. Ya, kamu harus belajar beberapa kata
bahasa Prancis. Lalu nomor 4. Your friend ride his or her bicycle at night without lights. Teman kamu mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu. You think this is dangerous. Kamu berpikir itu berbahaya. Advise him or her not to do it. Saran Alia untuk tidak melakukan itu. Untuk tidak mengendarai pada malam hari tanpa lampu maksudnya. Maka saran kita adalah you should not ride bicycle at night without lights. Ya, kamu tidak harus mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu. Jadi itu saja sekian contoh dari mulai dari yang pertama tadi obligation, prohibition, dan yang terakhir ini tadi adalah recommendation. Dan saya berharap kamu untuk menulis semua apa yang saya jelas ini dan tolong posting di kolom komentar manakala ada yang belum dipahami atau ingin dijelas lebih dalam lagi mengenai materi yang kita bahas hari ini ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.